Shalom, selamat petang, saudara dikasih Tuhan. Shalom. Yang kedinginan sore hari ini coba lambaikan tangan. Kalau saudara kedinginan saudara-saudara sore hari ini, kita ingin pastikan bahwa kalau kita sama-sama memuji Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Sore hari ini saudara-saudara kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita datang sore hari ini supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang sia-sia dan membuang waktu. Tapi mari selama beberapa waktu yang akan datang, saudara dan saya sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami dapat memberikan puji-pujian, korban persembahan, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami naik di hadapan-Mu sebagai korban yang berbau harum dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Dan Engkaulah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami bersama-sama sampai beberapa waktu yang akan datang, kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam puji-pujian. Dan ketika kami menikmati firman Tuhan, hidup kami diubahkan semakin mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur apa-apa namanya. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kita. Nyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru buat Tuhan. Penuhi baitnya dengan puji-pujian. Penuhi baitnya dengan korban syukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Urabababaya shekera bababababaya shekera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yamanaria sandara bobo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dihamata karama babara seketena malabaya bababo. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari dengan lembut kita katakan haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Beri dia pujian, hormat, sembah, puji-pujian, korban syukur. Haleluya, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau memuji, menyembah Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Haleluya. Saudara-saudara, di bulan Natal ini, saudara-saudara, bulan Desember, saudara-saudara, kita bersama-sama merayakan suasana Natal. Tapi lebih lagi saudara-saudara, kita merayakan sukacita karena Tuhan
menyatakan kasih-Nya buat saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan saudara-saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama-sama saudara, sebab Dia yang layak dipuji sembah. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri saudara, sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dia yang layak dipuji sembah, Raja segala raja. Mari berhimpun dan bersukari, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas suri, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Mari bersama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita melambaikan tangan kita. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Semua saudara-saudara yang berkata dengan keras, katakan sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan bersama-sama dengan malaikat surga kita berkata, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara-saudara, sebab gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Bersama katakan, kami datang dengan pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, bersatu
Kami berikan gloria sembah Dia. Oh, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia yang layak. Mari bersama-sama bawa korban pujian kepada Allah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Bersama-sama katakan Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, mari bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari bersama-sama bersiap serukan namanya, puji Dia. Gloria. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang masih terasa dingin, coba angkat tangan saudara-saudara. Sudah mulai terasa angkat saudara-saudara? Haleluya. Kita mau bersama-sama muji Tuhan sebab Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah kecerdasan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap
Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji. Mari bersyukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, kita sudah di penghujung tahun 2024. Tetapi mungkin saja saudara-saudara di sepanjang tahun ini saudara sudah berdoa. Hanya satu doa, tidak ada doa yang lain. Tetapi mungkin juga saudara dan saya bertanya-tanya, kenapa hanya satu doa Tuhan tetapi tidak Kau jawab? Kenapa hanya satu doa tetapi Tuhan tidak jawab? Hana harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan anak. Abraham menunggu puluhan tahun untuk dia mendapatkan anak. Bahkan orang-orang percaya saudara-saudara di sepanjang zaman pun mengalami saudara-saudara, mereka harus bergumul berdoa. Ada waktu-waktu saudara-saudara Tuhan menjawab, tetapi ada waktu-waktu Tuhan juga seolah-olah diam. Mari saudara-saudara dan saya, kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan memberi, Dia akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada,
Sebab meskipun Tuhan tidak menjawab doa kita, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari kita katakan dengan iman, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berseru dengan iman, Tuhan akan tetap menolong kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa. Saudara yang saat ini membawa sakit, saudara ada dalam keadaan yang tertekan, terjepit, tetap kuatkan imanmu dan berseru kepada Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saudara yang sedang berdoa, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Engkau Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau Tuhan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, dalam lembah kelam Tuhan ada. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia.
Terima kasih. Haleluya. Oh Roh Kudus, kuasai ruangan ini Yesus. Haleluya. Jamah hati kami, jamah hati kami Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Kami berada di hari ke-22 bulan Desember ini. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang setiap janji firman-Mu digenapi, bahwa Engkau adalah Immanuel untuk kami semua. Immanuel untuk hamba-Mu, Immanuel juga untuk umat-Mu yang ada di tempat tidur karena mereka sakit. Mungkin mereka juga berada di ruangan, oh haleluya, rumah sakit. Kami yakin Immanuel, oh Engkau juga hadir di sana. Terima kasih Bapa. Biarlah berita Natal, berita pengharapan itu menjangkau lapisan semua umat-Mu yang ada di kota besar, yang ada di kota kecil, bahkan yang ada di tempat-tempat yang terpencil sekalipun Allah juga hadir di sana. Terima kasih, berfirmanlah kepada setiap kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Yesus. Semua umat Allah yang mau diberkati katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya sampaikan firman Allah pada sore hari ini, saya mendahului mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru 25 yang akan datang. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal pengharapan, Natal kemenangan, Natal kebahagiaan, Natal yang penuh dengan mujizat kesembuhan. Baik yang datang maupun yang tidak bisa hadir, mungkin mereka bisa mengikuti ibadah secara YouTube. Kami percaya dimanapun Anda juga tinggal berada, biarlah berkat Natal untuk kalian juga. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya nyampaikan firman Allah pada saat ini, saya sedikit bersaksi. Ya, tadi saudara, tadi saya masuk ke belakang karena memang saya tadi masak air dari siang, ya, memenuhi itu termos, ya. Termos yang panjang, ya. Jadi posisinya termos itu ada di ruangan dapur sana. Jadi saya datang ingin pindah ke meja di depan, ya. Ya, saya angkat. Jadi saya angkat itu meja. Bukan meja. Termos itu saya angkat. Salahnya saya tidak sadar bahwa termos itu penuh dengan air. Seharusnya saya harus dibantu dengan tangan kiri bagian bawah, tapi saya tenteng gitu. Waktu saya angkat langsung lepas, saudara, ya. Pegangannya lepas dan terus tumpah dan saya terpelanting. Jadi saya kena bagian punggung kanan nih ngantem lester, ya, keramik, saudara, ya. Jadi puji Tuhan, saya pegang-pegang kok masih tidak ada tanda-tanda berbahaya. Jadi saya mengucap syukur dan saya terus melaksanakan bagian-bagian saya, dan saya mulai ambil pel, dan anak-anak mereka lihat kenapa nanti saya yang ngepel, dan seterusnya saya ganti baju, ya, saya ganti celana, ya. Puji Tuhan, hari ini saya masih sehat walafiat semuanya karena berkat Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah, berbicara atau bertemakan tentang Natal membawa pengharapan. Natal membawa pengharapan. Saudara, berita Natal ini berita pengharapan.
Khususnya pada waktu 2000 tahun yang lalu. Karena bangsa Israel itu berada dalam situasi yang sungguh-sungguh. Hidup mereka tidak punya pengharapan lagi. Sejak tahun 586 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir, bangsa Israel ini sudah ditawan ke negeri Babel selama 70 tahun. Saudara bayangkan, 70 tahun mereka berada di negeri asing. Di sana hidup tidak punya harapan, tidak punya tempat ibadah, tidak punya kesempatan untuk datang menyembah Allah karena lingkungannya, situasinya itu berbeda dengan di Israel. Dan akhirnya pada waktu Raja Kores memerintah, kerajaan Babelnya jatuh, dikuasai oleh kerajaan Media dan Persia. Di situ bangkit raja baru walaupun mereka tidak mengenal Yesus. Raja Kores dipakai oleh Allah untuk mengizinkan umat Israel kembali ke negerinya. Walaupun statusnya belum merdeka, mereka hanya nikmati untuk ibadah, menikmati aktivitas. Tetapi mereka belum merdeka, saudara. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terus Israel ini tidak punya raja. Kerajaannya sudah hancur lebur. Sampai dari kerajaan Babel menguasai. Kerajaan Media dan Persia menguasai. Akhirnya kerajaan ini jatuh, dikuasai oleh kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani juga mengendalikan Israel. Mereka tidak banyak pemimpin nasional, sehingga hidup mereka tidak punya pengharapan. Hidup dalam kegelapan. Nah, saudara tahu, setelah itu apa yang terjadi? Allah tidak pernah berbicara selama 400 tahun. Allah tidak pernah memakai para nabi-nabi. Allah tidak pernah bernubuat. Allah tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk mimpi. Seolah-olah Allah itu berdiam diri selama 400 tahun. Betapa sedih, betapa menderita umat Allah yang notabene-nya adalah mereka bangsa pilihan Allah. 400 tahun tidak ada wahyu, tidak ada firman, tidak ada semuanya. Roh Kudus tidak bekerja. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Setelah 400 tahun sebelum Kristus lahir, Israel berada di dalam kendali kekuasaan Kaisar Agustus, Kaisar Romawi. Wah, lebih parah lagi, lebih berat lagi. Apalagi Kaisar Agustus menempatkan seorang raja yang namanya Raja Herodes yang antipati sama kekristenan. Lebih menderita lagi. Makanya mereka hidup tidak punya harapan untuk kelangsungan hidup mereka, kelangsungan generasi mereka, kelangsungan bagaimana nasib keturunannya. Di saat-saat keadaan yang terburuk inilah, di saat-saat kegelapan datang, disitulah Natal hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Natal ini membawa pengharapan baru, membawa semangat baru, membawa kesejahteraan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kekuatan, membawa bimbingan, bahkan membawa pertolongan dan lain-lain. Sebab itu pada saat ini berbahagia Bapak Ibu bisa menikmati Natal dengan suasana seperti hari ini.
Kalau 2000 tahun yang lalu Natal itu, aduh berat saudara. Tantangannya berat, kesulitannya berat. Mereka tidak punya harapan. Tapi justru Tuhan ada di Bethlehem. Oleh karena itu mari kita baca di dalam kitab Matius pasal pertama ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Kita lihat Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 20 sampai 23. Natal itu, Yesus yang lahir itu langsung mempunyai 2 nama. Ya, namanya tuh gandeng atau double. Pertama, Yesus. Ya. Dikasih nama Yesus, yang kedua dikasih nama siapa tadi? Immanuel. Jadi 2 nama yang disandang oleh Yesus ini bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama yang gak keren di zamannya, tidak. Ini berkaitan dengan karakter, dengan sifat, dengan tujuan, dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia. Makanya saudara dan saya bangga. Kita punya Yesus sebagai juru selamat. Kita punya Immanuel sebagai Allah yang menyertai kita di sepanjang hidup ini. Nah, karena berita Natal ini membawa pengharapan, khususnya untuk umat Israel saat itu yang hidup dalam kegelapan. Sudah hancur. Kerajaannya sudah ratusan tahun, tidak punya raja. Ekonominya hancur. Bait Allahnya juga hancur. Karena pada tahun 70, bait Allah itu yang kedua dibangun, dibakar lagi. Habis. Masa depannya tidak memberikan harapan. Tapi saat-saat hidup mereka tidak punya harapan, disitulah Natal datang. Disitulah Natal hadir untuk mengubah hidup mereka. Yang pertama, Natal itu memberikan pengharapan. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa harapan yang pertama adalah harapan keselamatan. Ini yang terpenting saudara. Harapan keselamatan. Apa artinya? Tuhan bilang begini, apa artinya kamu memiliki seluruh kekayaan dunia, tetapi jiwamu binasa. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan amal. Kalau begitu apa? Tidak boleh orang Kristen beramal? Boleh. Itu kan bagian buah-buah keselamatan. Tetapi keselamatan tidak bisa dibeli dengan amal, kesalian, kekayaan, pangkat, kedudukan, apapun yang kita miliki. Kita tidak bisa mendapatkan selamat kecuali kalau kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui iman dan percaya dan hidup lahir baru, maka keselamatan itu menjadi pengharapan saudara dan saya, menjadi kekayaan kita yang terbesar. Makanya kalau ada anak Tuhan
pindah kepercayaan, itu sama dengan tidak menghargai dirinya sendiri. Karena Alkitab berkata di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang olehnya seseorang bisa selamat, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu pertahankan keselamatanmu. Pertahankan imanmu. Karena iman kepercayaanmu itu merupakan tiketmu untuk membawa engkau nanti masuk di dalam kerajaan surga. Inilah berita Natal yang pertama adalah berita keselamatan. Yang kedua, berita Natal yang kedua yang memberikan pengharapan adalah harapan untuk mendapatkan pimpinan. Ayatnya yang ke-9 sampai 12. Bagaimana orang Majus yang datang dari Persia. Persia itu jauh, saudara. Pada waktu itu Nabi Hagai, Nabi Nehemia itu kembali dari Babel. Mereka perjalanan menuju ke Israel itu butuh waktu 5 bulan. Melewati padang gurun. Di perjalanan itu banyak penyamun, banyak perampok, banyak orang-orang jahat. Ya, jadi perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan risiko. Tetapi puji Tuhan, itu para majus-majus yang datang dari negeri yang jauh, mereka pergi ke Bethlehem karena ada yang memimpin. Dikatakan bintang itu ada di atas dan di depan. Di mana bintang itu bergerak, disitulah orang-orang Majus berjalan. Kalau bintang itu berhenti, mereka juga perlu berhenti, istirahat. Karena mereka tidak tahu di mana posisi sang bayi yang baru lahir itu. Makanya waktu mereka sampai di istana kerajaan Raja Herodes sendiri tidak tahu. Herodes saja tidak tahu. Padahal di satu kota. Nah, pada waktu orang Majus ini tanya kepada raja. Raja juga tidak tahu. Di mana sang bayi itu lahir. Tapi syukur orang Majus ini berjalan bukan menurut ilmu pengetahuannya. Walaupun dikatakan ahli perbintangan. Tapi mereka kelompok orang-orang cendekiawan ini hidupnya dipimpin oleh bintang. Sehingga mereka tiba ke tujuan tepat pada waktunya. Karena ada yang memimpin. Mereka tidak tersesat, mereka tidak kesasar, mereka tidak salah jalan. Mereka tiba tepat pada waktunya. Karena ada oknum yang memimpin perjalanan mereka. Saudara, Natal itu dia sekedar kita rayakan dalam bulan Desember tanggal 25. Karena memang bulan Desember ini bulan penuh dengan acara-acara kegiatan di gereja lokal, di gereja, di gedung umum, ya, mungkin juga ada di gedung-gedung pemerintahan setiap hari. Kalau saya nuruti undangan Natal, tiap hari saya diundang suruh khotbah. Sebenarnya malam ini saya suruh khotbah di Surabaya. Ulang tahun gereja dan Natal sekalian. Dia minta maaf karena minggu yang lalu saya sudah khotbah di Surabaya. Saya juga perlu berkhotbah di gereja sendiri. Akan tadi masih ngotot, itu ada hamba Tuhan bilang, ayo Pak Rudi khotbah di gereja saya tanggal 25. Saya tanya jam berapa 25? Jam 6. Saya pikir kalau jam 6 sore atau jam 6 pagi. Dibilang jam 6 sore pagi. Wah, puji Tuhan kalau jam 6 sore saya ada di mana? Margo Utomo di Kalibaru, ada Natalan di situ. Kalau jam 6 pagi enggak apa-apa. Saya siap untuk melayani. Haleluya. Diundang di Kesilir sana, ya.
di Kesilir hari Kamis, Jumat yang lalu. Jadi tenaga saya kadang-kadang juga mau dibagi-bagi tapi terbatas. Tapi saya renungkan ayat, bagaimana perjalanan orang Majus yang butuh waktu lama, jauh, penuh dengan risiko. Karena mereka didorong oleh cinta, mengasihi Tuhan. Untuk menemukan itu Sang Juru Selamat, mereka harus tinggalkan kesibukannya. Mereka tinggalkan keluarganya. Mereka tinggalkan tuh profesinya sebagai orang-orang cendekiawan. Itu orang yang super sibuk, saudara. Bukan pengangguran mereka. Tapi demi kasihnya kepada Sang Juru Selamat, mereka tinggalkan berbulan-bulan. Kurang lebih 10 bulan. PP, saudara bayangkan. Tinggalkan istri, anak, pekerjaan. 10 bulan hanya kepingin ketemu Sang Juru Selamat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kadang-kadang kita disuruh ninggalkan kesibukan 1 minggu, hanya 2 jam. Masih banyak alasan. Masih banyak berdalih sibuk, repot, nggak ada waktu. Sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan relasi, sibuk dengan juga-juganya. Kalau nanti ditinggal ke gereja, nanti bisa pindah ke gereja lain lagi, ke tempat lain. Saudara tidak usah takut. Selama engkau mau dipimpin dan mengutamakan sumbernya, Tuhan Yesus Kristus, Dia yang punya langit, bumi, dan semua isinya. Amin. Haleluya. Dia mau memimpin saudara. 2024 tinggal kurang lebih 10 hari. Kita akan memasuki tahun 2025. Perjalanan yang panjang. Kita tidak cukup hanya bermodal uang kita banyak. Kita tidak cukup hanya bermodal intelektual kita mumpuni. Kita tidak cukup bermodal pengalaman. Kita tidak cukup dengan modal fasilitas hidup. Karena kita tidak tahu 2025 apa yang terjadi dengan saya dan saudara. Itu sebuah misteri. Tetapi saya pastikan, selama hidupmu dan hidupku mau dipimpin oleh Tuhan, saya jamin hidupmu akan berhasil. Bagaimana caranya Tuhan memimpin kita? Dengan Yesus sudah ada di surga. Bintangnya juga tidak ada di Roko Jambi kecuali bintang ini. Haleluya. Tuhan mau memimpin saudara dan saya melalui pertama lewat firman Allah. Itu sebabnya Daud berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau saudara ingin perjalananmu sampai tujuan, sampai sukses, jangan pisahkan hidup dengan firman. Biar firman itulah yang akan memimpinmu. Biar firman itulah yang akan atur langkah-langkah hidup. Biar firman itulah yang terlibat dalam bisnismu. Firman Allah juga turut bekerja dalam rumah tanggamu. Yang kedua, dengan cara apa? Tuhan memimpin kita melalui Roh Kudus. Makanya di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita. Coba kita baca satu ayat ini. Yohanes pasal 16, 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus
mendapat tempat yang utama dalam hidupmu. Bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus. Dia akan membawa, memimpin perjalanan kita kepada hal-hal yang benar. Artinya tidak salah. Kalau Roh Kudus memimpin itu tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Gak akan membuat kita tersesat. Gak mungkin membuat kita salah langkah. Kenapa sering terjadi kegagalan dalam hidup? Karena kita tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kita maunya sendiri, keinginan sendiri, pikiran sendiri, idenya sendiri. Akhirnya Roh Kudus tidak pernah dilibatkan. Maka seringkali banyak orang Kristen gagal. Haleluya. Kedua, ketiga, pengharapan dalam Natal di dalam ayat-ayat kita lihat di dalam ayatnya yang ke pasal 2 ayat 14. Natal merupakan harapan untuk mendapatkan damai sejahtera. Coba keluarkan Lukas pasal 2 ayat yang berapa tadi? 14, satu ayat. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Enggak usah dicari. Enggak usah dibeli. Enggak usah edar-edar kemana. Damai sejahtera itu akan diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara tidak usah cari damai di gereja terkenal, cari damai di gereja yang hebat, cari damai karena pendetanya terkenal, pendeta internasional. Itu tidak akan menjamin. Jaminanmu dan jaminanku dapat damai, dapat sukacita saat engkau hidupmu berkenan kepada Allah. Mungkin kau hidup sederhana, mungkin hidupmu miskin, mungkin kau hidupnya seorang janda yang sudah lanjut usia, duda. Damai itu tidak perlu dicari di mana-mana. Damai itu selalu disiapkan. Karena ini merupakan janji Tuhan. Bahwa berita Natal itu juga datang kepada gembala-gembala yang membalakan domba-domba di padang Efrata. Saya sudah pernah melihat tempat pengembalaan di Efrata. Di Efrata di Israel itu di situ ada sebuah gereja. Disebut gereja pengembalaan, gembala. Nah, gereja itu merupakan ya lambang ya. Disitulah dulu para gembala-gembala membalakan domba. Terus di bawahnya karena letaknya itu agak menurun, di situ dibangun kandang-kandang domba. Ya, di situ juga para gembala menjaga itu domba-domba di malam hari. Pekerjaannya itu pekerjaan yang super berat. Seorang gembala itu bukan pekerjaan yang ringan. Yang pertama dia harus bertanggung jawab supaya domba-dombanya itu jangan sampai diserang oleh serigala, singa, harimau. Makanya gembala tuh semalam suntuk menjaga dan mengawasi. Gembala juga merawat supaya domba-dombanya jangan sampai lari sana sini. Sebab kalau domba sudah melarikan diri dari pengawasan gembala dalam pengembalaan yang memang ditetapkan oleh Allah, itu domba itu berbahaya, saudara. Karena domba itu binatang yang lugu. Domba itu binatang yang tidak punya senjata atau taring atau tanduk.
itu mudah menjadi serangan daripada binatang-binatang buas di malam hari. Makanya domba itu tidak boleh jauh dari gembala. Supaya domba itu merasa aman, damai. Demikian juga gembala. Bukan hanya tanggung jawab, tapi dia rasa takut, was-was. Karena sewaktu-waktu juga ada binatang menyerang dirinya. Kadang-kadang kehilangan damai, kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri. Nah, disitulah Yesus datang di tengah-tengah ketakutan, ya. Dan dia bilang, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, hai gembala-gembala. Karena hari ini telah lahir juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus lahir di hatimu, Yesus lahir dalam rumah tanggamu, Yesus lahir dalam pekerjaanmu, Yesus lahir dalam segala aspek hidupmu, Yesus lahir dalam studimu, saya pastikan hidupmu tetap bahagia, tetap ada damai. Amin. Mungkin jauh dari papa mama, Natal tidak kumpul dengan papa mama. Karena belum sempat pulang, karena tiket pesawat mahal ke daerahku. Engkau tidak akan kehilangan damai. Mungkin kau berkata, aduh aku tidak bisa damai. Kalau Natal tahun-tahun yang lalu aku bisa duduk bersama dengan pasangan hidupku. Ada istriku di sampingku. Sama-sama nyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu-lagu sukacita. Tetapi kini orang yang kucintai sudah tidak ada lagi. Sudah mendahului hidupku. Mungkin kita berkata aku kehilangan damai. Tidak. Pasangan hidupmu boleh pergi. Tapi Yesus, Roh Kudus tidak pernah pergi kapan sekalipun dia. Mungkin kita berkata, tidak mungkin, dia tetap setia. Karena dia damai sejahtera kita. Karena itu Bapak Ibu, orang Kristen kalau tidak punya damai ini berbahaya. Akhirnya cari damainya Natal bukan di gereja, justru di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat minuman-minuman keras, di sana jingkrak-jingkrak. Tempat-tempat yang mesum, ingin cari damai. Tapi nyanyian berkata begini. Ada lagu lama. Ku naik gunung mencari damai. Coba nyanyi satu lagu. 1, 2, 3. Ku tinggi mencari damai, akhirnya damai. Di dalam Yesus Tuhan. Di luar Yesus tidak ada damai yang sejati. Di luar Yesus damai yang palsu dan semu. Tetapi dalam Yesus ada damai yang sejati dan abadi. Karena Roh Kudus itu sumber damai. Yesus Kristus dikatakan oleh Nabi Yesaya, Yesus punya gelar Raja Damai. Inilah yang membuat kita bergairah. Inilah yang membuat kita tidak merasa kesepian. Walaupun kita jomblo, kita tidak merasa kesepian. Walaupun kita mungkin sudah berstatus duda, enggak usah mikirin cari pasangan baru. Apalagi yang sudah lanjut usia. Cari Yesus. Dialah Raja Damai kita. Amin. Memang ada anak-anak Tuhan suka gatok-gatok no ya.
Daripada duda, daripada janda tua, cari pasangan. Belum tentu saudara. Adaptasi dengan pasangan yang baru. Itu udah gampang saudara. Karakternya beda, kebiasaan beda. Kesukaannya juga beda. Bukan cari damai. Cari apa? Cari masalah. Tapi dengan Yesus, walaupun tidak punya suami, kumpul dengan anak mantu yang mencintai kita. Oh, rasanya tuh hidup ini sungguh sangat berharga dan berarti. Haleluya. Yang terakhir, harapan Natal untuk kita pada saat ini. Harapan bagi keutuhan keluarga. Pasal 1 ayat 18 sampai 23. Pada waktu Yusuf melihat sebuah fakta dan nyata di dalam pilihan dan tunangannya. Ternyata tunangan daripada Yusuf itu sudah hamil. Sudah hamil. Laki-laki mana mau menikah dengan seorang wanita yang sudah hamil gede? Pasti asumsi masyarakat, oh ini wanita nakal. Jangan menikah dengan orang seperti ini. Nanti kamu jadi korban. Oh belum diteguhkan, belum diberkati, belum diresmikan, belum dipestain. Ibu Maria ini dikatakan hamil. Yang ngasih tahu itu malaikat, juga Maria sendiri tahu. Sehingga Yusuf diam-diam, dia berpikir dalam batinnya. Daripada kawin, cerai, lebih baik masih statusnya tunangan, udah putus saja, dipisahkan. Kan lebih enak gitu ya, daripada kawin nanti jadi buah bibir. Kok Yusuf laki-laki ganteng, laki-laki, apalagi kalau lihat silsilah Yusuf itu silsilah dari kerajaan Raja Daud. Bukan laki-laki apa dikatakan biasa-biasa. Ini kerajaan, silsilah keluarga kerajaan. Punya wibawa, punya nama baik. Masa mau menikah dengan seorang wanita yang sudah hamil? Makanya Yusuf bilang, tak bisa putus hubungan. Tapi Tuhan bilang melalui malaikat, ambil dia, terima dia sebagai istrimu. Walaupun secara daging berat sakit, tapi demi keutuhan keluarga Yusuf dan Maria, Yusuf siap menerima Maria. Walaupun mungkin di kampung Nazaret jadi pembicaraan orang-orang kampung sana. Mungkin mereka bilang, kenapa kamu ini laki-laki? Kamu punya harga diri. Memangnya di Nazaret tidak ada yang namanya Maria yang lain. Yang namanya Marta, yang namanya Lydia, yang namanya Febe, yang namanya siapa lagi? Kok ngambil wanita yang sudah meteng? Tapi Yusuf lebih tunduk, taat, menurut kepada firman daripada mendengar suara manusia. Demi ketaatan, keutuhan rumah tangga si Ibu Maria ini, Yusuf rela menerima Maria dengan apa adanya. Apalagi dia tahu bahwa yang berfirman mengatakan Maria itu hamil karena Roh Kudus. Bukan dari benih laki-laki biasa, dari Allah.
Akhirnya dia siap. Dan Alkitab berkata, selama 9 bulan, pasti ya namanya orang suami istri, kalau pacaran mungkin semuanya baik-baik. Tapi kalau sudah jalan 9 bulan, kan pasti ada kelemahan-kelemahannya, mulai ngorek-ngorek, cari kesalahan-kesalahan. Mungkin lagi emosi, Yusufnya bilang, kamu wanita nakal, aku tidak suka. Tapi Alkitab berkata, tidak. Demi keutuhan rumah tangga, demi kelestarian rumah tangga, Yusuf taat kepada firman. Yusuf menerima Maria apa adanya. Mungkin ada kekurangannya, banyak kekurangannya, atau juga mungkin banyak kelebihannya. Tapi Yusuf bisa siap menerima agar rumah tangganya menjadi teladan di kemudian hari. Benar saudara, sampai bayi Sang Kudus lahir, selama 9 bulan Yusuf tidak menyentuh bagian yang dilarang. Dia tetap mempertahankan hidupnya kudus. Dia tidak berpikir, daripada aku nunggu 9 bulan yang akan datang, wes suwe. Wes di sana itu kan banyak inem-inem di pinggir jalan. Enggak. Dia bertahan terus. Dia berkorban. Beda dengan Abraham. Karena Sarah tidak hamil-hamil. Sarah bilang sama suaminya, Koko, Mas, Abang, kita kan punya pembantu yang namanya, siapa itu? Orang Mesir. Ambil. Oh iya. Tapi Yusuf tidak. Karena apa? Dia ngerti rencana Allah ke depan. Bahwa dari keluarga inilah yang akan melahirkan juru selamat, yang memberikan pengharapan, membawa keutuhan dalam rumah tangga. Jadi Yesus bukan suka memecah belah rumah tangga, tapi Yesus suka membangun keutuhan rumah tangga. Sebabnya Bapak Ibu, apapun kekurangan, kelebihan pasangan hidupmu, terima apa adanya dengan ucapan syukur. Karena Natal memberikan pengharapan baru. Natal memberikan harapan keselamatan. Natal mendapatkan kita pimpinannya di tahun yang akan datang. Natal mendapatkan kita damai sejahtera. Dan Natal membangun rumah tangga bahagia, jasmani maupun rohani. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita lewat perayaan Natal yang akan diadakan 24 Desember, hanya 2 hari lagi. Kita nikmati berkat Natal yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh hamba-hambanya. Karena kalau saudara tidak datang 24 Desember, saudara akan menyesal seumur hidup. Makanya datang jangan terlambat, supaya saudara akan menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kita angkat satu lagu dengan satu pujian. Karena tadi lagunya banyak bicara tentang haleluya ya. Tadi banyak haleluya. Kita nyanyikanlah haleluya. Sebab Allah. Dari awal kita lihat lagu-lagu haleluya, memang inilah lagu sorgawi. Ya. Haleluya. 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 Sebab Allah berkuasa memerintah. Panggil suara haleluya. Haleluya.
sebab Allah berkuasa memerintah. Haleluya, kudus, Tuhan Allah berkuasa. Engkau anak domba, Engkau kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau anak domba. Amin. Mari umat Allah bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya, sebab Allah berkuasa memerintah. Angkat suaramu, berikan yang terbaik bagi Dia. Oh, sebab Allah berkuasa memerintah. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau anak domba. Oh kudus, Kau kudus. Oh kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau anak domba. Kudus. Mari angkat tangan saudara. Kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau anak domba. Engkau kudus, Kau kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa. Kau anak domba. Amin. Engkau anak domba, amin, sembah Dia. Layaklah Kau anak domba. Amin. Mari tepuk tangan bagi Dia. Mari ratakan nama ya rata-kata Bapa se. Haleluya. Oh, ya ratakan nama se. Dia la 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 la. Oh, Jesus. Haleluya. Oh, berikan penyembahan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja, untuk Tuhan di atas segala Tuhan. Ciarana taka bapa. Oh, Jesus. Oh, rataka bapa. Saudara kalau datang berdiri berjejer dengan pasanganmu, mungkin juga dengan anakmu, boleh dirangkul, dipeluk. Khusus untuk keluarga-keluarga yang datang satu deret bangku atau satu deret kursi. Rangkul, peluk, ucapan berkat,
keutuhan rumah tangga itu penting di dalam hidup rumah tangga Kristen. Kalau saudara datang dengan teman yang sejenis, boleh merangkul. Kalau saudara datang dengan teman yang sama-sama wanita, boleh rangkul. Nanti kita berdoa sama Tuhan. Kita tidak tahu tahun 2025 apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu, yang kita imani, firman Allah memimpin kita, menyertai kita, melindungi kita, memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera, memberikan, oh haleluya, rumah tangga yang utuh. Haleluya. Yes, silakan peluk keluargamu, anak, mantu, atau cucu yang berdiri, rangkul, lepaskan berkat kepada keluargamu. Ya rataka papa. Yes. Terus. Roh Kudus. Terus mengalir. Damai-Mu, sejahtera-Mu, sehat, panjang umur, kebahagiaan, sukses, berkat, pelindungan akan dicurahkan kepada kami semuanya di dalam nama Yesus. Saya hitung sampai 3 hitungan. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Terima. Yes, terima. Yes. Berkat pengharapan Natal ada di atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang semuanya kita bersyukur sambil bertepuk tangan. Terima kasih. Katakan haleluya. Oh, tepuk tangan yang meriah. Yes. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan. Engkau terus beracara, Engkau terus menyertai, melindungi kami sampai kami berjumpa dengan-Mu di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.